Ya, untuk analisis IPMA, jadi IPMA itu seperti ini ya, Important Performance Map Analysis. Nah, kita melihat faktor apa yang paling penting dalam eh, atau kayak ini, gampangnya gini. Jadi contohnya ini ya, untuk patient satisfaction di sini kan ada beberapa variabel ya. Nah, ini patient satisfaction ini kan dipengaruhi oleh IWOM, outcome quality, service encounter, dan price reasonable. Nah, dari keempat variabel ini sebenarnya mana yang paling penting dalam meningkatkan nilai patient satisfaction? Jadi seperti itu ya untuk IPMA itu pengertiannya. Nah, nanti data ini dianalisis menggunakan IPMA, kemudian kita lihat variabel tersebut masuk di dalam kuadran mana. Nah, Q1, Q2, Q3 atau Q4. Nah, untuk pembagian kuadrannya seperti ini. Nah, ini adalah keterangan. Nah, jadi kuadran 1 adalah jadi yang paling penting ya, Q1 ini paling penting. Q2 itu overkill atau ini terlalu berlebihan ya. Q3 adalah low priority, jadi yang tidak begitu diharapkan ya, tidak begitu diharapkan. Q4 adalah faktor yang belum maksimal, seperti itu. Nah, ini adalah untuk interpretasinya. Nah, untuk analisisnya seperti ini. Jadi kita buka dulu save filenya yang sudah dibuat ya dari analisis sebelumnya. Kemudian kita buka ini model analisisnya. Nah, seperti ini. Lalu klik calculate. Kita pilih IPMA nih. Klik. Nah, di sini target construct. Nah, di sini kan ada dua construct ya, ada revisit intention dan patient satisfaction. Nah, kita buat IPMA untuk yang patient satisfaction dulu, kemudian untuk IPMA yang kedua adalah yang revisit intention. Nah, target construct kita klik di sini, kita pilih di patient satisfaction ya, seperti ini. Oke, setelah seperti ini lalu klik calculate. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk gambar ini ya, untuk gambar ini kita bisa abaikan karena bukan ini yang akan digunakan. Nah, yang akan digunakan di sini adalah nilai yang pertama itu adalah total effect ya, total effect. Jadi untuk ini IPMA-nya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama untuk IPMA dari variabel construct ya, ini yang di atas ini adalah variabel construct. Yang kedua adalah IPMA untuk variabel laten, seperti ini ya. Nah, ini untuk variabel ini adalah variabel laten. Yang kedua ini adalah untuk yang variabel construct, seperti ini. Nah, kita fokus yang ke sini dulu, yang variabel laten terlebih dahulu. Nah, untuk variabel laten di sini kita lihat nilai dari total efeknya. Nah, total efek itu dilihat dari sini. Nah, ini kita klik total efek. Nah, ini adalah total efeknya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya untuk total efek. Jadi total efek ini menunjukkan garis Y. Nah, sebentar saya bukakan dulu. Total efek ini menunjukkan garis X. Nah, ini ya, jadi koordinat X, kemudian koordinat Y yang ini ya. Jadi X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal, seperti ini. Jadi kalau yang vertikal itu dilihat dari performance. Nah, di sini untuk yang variabel laten yang dilihat adalah nilai LV performance ya.
seperti itu ya. Kemudian nilai LV performance, kita lihat di performance ini. Nah, ini adalah nilai dari LV performance-nya. Ini digunakan untuk menentukan variabel posisi di koordinat Y. Nah, kemudian untuk gambarnya kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi pada outputnya itu gambarnya polos seperti ini ya, tidak ada kuadrannya. Jadi tinggal kita buat garis di sini, garis X yaitu garis horizontal, dan garis Y adalah garis vertikal seperti itu. Nah, ketika ditarik garis, maka hasilnya akan seperti ini ya, akan diketahui seperti ini. Jadi di sini dapat kita ketahui, di sini ada titik-titik yang berwarna ya. Nah, warna ini menunjukkan posisi di mana variabel laten tersebut. Nah, pada contohnya ini Q1 ini ada dua titik, yaitu warnanya ini ya service encounter, dan yang merah ini adalah outcome quality. Jadi outcome quality dan service encounter itu berada di kuadran 1, artinya ini adalah variabel yang paling penting dalam meningkatkan ini ya patient satisfaction seperti itu. Yang kedua adalah variabel yang dianggap kurang berpengaruh atau kurang penting seperti itu. Jadi nanti untuk pembahasannya bisa fokus ke yang Q1 saja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita melihat yang variabel konstruk ya, yang tadi itu laten, ini adalah yang konstruknya. Nah, untuk yang konstruk ini kita pecah berdasarkan masing-masing item pertanyaannya. Nah, nanti item pertanyaannya apa itu bisa dilihat di proposal. Tentunya pertanyaan tersebutlah yang akan menjadi pembahasannya seperti itu. Nah, untuk yang ini, yang variabel laten, variabel konstruk ini, itu yang dilihat adalah nilai dari sama ya, total efek ini untuk menunjukkan garis ini, garis X, kemudian MV performance ini menunjukkan garis Y. Nah, seperti itu, koordinatnya seperti itu ya. Nah, itu dilihat nilainya dari sini. Nah, itu dilihatnya dari sini ya. Jadi di bagian quality kriteria, nah, ini kalau yang tadi itu kan yang bagian konstruk, yang sekarang yang indikator yang ini ya. Nah, ini adalah untuk gambarnya. Ini sama seperti tadi ya, kita buat garis, kemudian kita bagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang dilihat nilai ini ya, ini ya. Jadi total efek ini untuk garis X, dan kemudian indikator performance ini untuk garis Y seperti itu. Kemudian dibuat kuadran seperti ini, dan kita bisa lihat untuk Q1. Jadi kita fokus yang ke Q1 saja ya. Q1 ini ada 3 titik di sini ya. Nah, Q1 itu merupakan titik dari ini variable outcome quality. Nah, ini ya, Q1, Q2, Q3. Nah, outcome quality Q1. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi untuk yang bagian ini, untuk yang variabel latennya itu ada 2 yang masuk Q1, yaitu outcome quality dan service encounter. Dan kemudian diperjelas lagi dengan yang variabel konstruk, itu hanya bagian ini outcome quality. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pada konstruk untuk ini ya, yang mempengaruhi variabel ini patient satisfaction itu adalah yang terbesar adalah ini ya, outcome quality. Jadi secara konstruk maupun laten dia memiliki pengaruh yang terbesar seperti itu. Jadi untuk pembahasannya nanti bisa lebih difokuskan ke outcome quality, kemudian dipecah menjadi bagaimana untuk masing-masing item kuesioner ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ini, untuk yang selanjutnya yaitu yang revisit intention, caranya sama seperti tadi ya. Nah, klik calculate, kemudian IPMA,
kita ganti di sini target construct ke reference intention lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sama seperti tadi, jadi total efek ini untuk menunjukkan garis ini ya, garis sorry. Ini total efek ya untuk menunjukkan garis X, kemudian performance untuk menunjukkan garis Y. Nah, dilihatnya dari sini, kemudian yang performance dilihat dari sini. Nah, ini performance. Ini ya. Itu untuk yang laten ya. Kemudian untuk konstruk sama seperti tadi ya. Yang kita lihat adalah MV performance. Ini ya, MV performance, dan di sini kita lihat. Nah, kita lihat di ini total effect. Nah, ini adalah untuk garis X-nya, dan ini adalah untuk garis Y-nya seperti itu. Dan ini sama seperti tadi ya, kita pecah jadi 4 kuadran, kemudian diinterpretasikan seperti itu. Kemudian ini adalah interpretasi yang sudah saya buat ya. Jadi di sini untuk variabel revisit intention, nah, ini lebih banyak ya. Jadi Q1-nya itu ada 3 variabel. Ada 3 variabel, jadi outcome quality, patient satisfaction, dan price reasonable. Nah, outcome quality di sini masuk lagi di bagian Q1. Jadi untuk yang ini revisit intention ini bisa lebih fokus ke sini, ke outcome quality, kemudian patient satisfaction, dan price reasonable seperti itu. Nah, kemudian untuk yang variabel konstruknya seperti ini ya, sama seperti tadi ini ya. Nah, seperti itu. Kita lebih fokus yang di Q1-nya saja karena ini adalah faktor yang terpenting. Ya, ini sudah ada lampirannya juga ya. Jadi ini tinggal di copy saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.